tertuang dalam PPJT, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi udah tertuang di PPJT nih ya Mas ya. Balik lagi bersama kami di podcast ASMI, Astratal Tangerang Merak Sharing Knowledge, dimana kali ini kita akan membahas proyek penambahan lajur ketiga dari Cikande sampai dengan Serang Timur, dimana KM 52 sampai dengan KM 72. For your information nih teman-teman semua yang lagi menonton podcast kita, bahwa proyek pelebaran lajur ketiga ini adalah proyek kelanjutan dari proyek pelebaran jembatan Ciujung yang sebelumnya sudah kita bahas juga di channel YouTube kita. Nah, bersama saya Nisa dan narasumber yang ada di studio kali ini, kita akan membahas tuntas dengan jelas proyek pelebaran lajur ketiga ini. Nah, bersama Mas Romi, di sini ada perwakilan dari PMC ya yang mengontrol kinerja pelaksanaan proyek ya. Gimana nih Mas? Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah diundang di acara ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa sampai untuk pengguna jalan atau yang nonton di channel YouTube ini. Iya, oke, baik. Tak lupa juga ada narasumber yang sangat penting juga nih, perwakilan dari Korlantas Polri PJR Turangga 003 Tol Tangerang Merak. Bersama kita di sini ada Pak Wisnu. Halo, apa kabar Pak Wisnu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Iya, oke, baik. Tak lupa juga di sini ada perwakilan dari aspirasi pengguna jalan nih ya, salah satu komunitas dari otomotif di Banten ya. Ada Kang Ubay nih bersama kita. Halo Kang Ubay. Halo, assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah. Salam. Ya gimana nih, Kang Ubay kan sering lalu lalang di Tol Tangerang Merak ya Kang ya. Sering banget ya, hampir tiap hari ya katanya. Tiap hari ya. Widih, mantap banget emang Kang Ubay nih ya. Oh iya, by the way nih ya guys, kita di sini udah melakukan protokol kesehatan ya guys. Kita sudah melakukan vaksinasi ketiga booster, jadi aman ya guys di sini gitu kan. Oke nih, langsung aja nih ya kita bahas kupas tuntas nih biar jelas nih proyek pelebaran jalur ketiga Cikande sampai dengan Serang Timur nih ada apa aja sih gitu ya. Kali ini tuh kita akan ngobrolin terkait proyek ini nih gitu kan. Yang saat ini sedang berlangsung gitu. Mungkin pertanyaan pertama ini akan disampaikan kepada Mas Romi nih ya Mas ya. Kalau boleh dibagikan ulang nih Mas, sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan proyek ini gitu Mas? Oke, terima kasih. Memang proyek ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas jalan tol. Kenapa harus kita tingkatkan? Itu adalah untuk mengoptimalisasi pelayanan kita terhadap pengguna jalan. Baik lagi, kenapa harus kita tingkatkan juga? Karena memang kapasitas jalan tol mulai dari Cikande sampai dengan Serang Timur ini sudah mulai padat nih lalu lintasnya, sehingga BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol ini melakukan penambahan lajur ketiga sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Oke, baik Mas Romi, tadi proyek ini kan berarti atas inisiasi Astratal Tangerang Merak sendiri gitu kan ya, atau memang sudah ada merupakan bagian dari rencana pemerintah gitu Mas? Oke, jadi kalau untuk seluruh aktivitas konstruksi di jalan tol Mbak ya, jadi itu sudah menjadi rencana pemerintah, di mana pemerintah ini adalah PUPR Mbak. Nah, sehingga PUPR ini meminta Badan Usaha Jalan Tol itu untuk melakukan konstruksi pada areanya mereka. Di mana konstruksi ini sendiri memang sudah tertuang dalam PPJT Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi udah tertuang di PPJT nih ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, progresnya saat ini nih proyek pelebaran lajur ketiga ini sudah berapa persen sih Mas, dan estimasinya itu kira-kira sampai kapan gitu Mas? Oke. Untuk proyek ini sudah berjalan selama 20 minggu Mbak, di mana progresnya saat ini sudah mencapai 30%. Mudah-mudahan kita selesai di akhir Maret tahun 2023. Jadi kita sama-sama mohon doanya untuk semuanya agar proyek ini berjalan dengan lancar.
Wah, udah 30% nih guys, berarti termasuk cepet juga ya progresnya gitu ya dari PMC sendiri. Nah, kira-kira nih ada metode khusus nggak sih Mas di pekerjaan pelebaran ini untuk percepatan pelaksanaan proyek? Karena kan kalau untuk pengguna jalan ini kan ingin proyeknya cepat selesai gitu tuh. Jadi mungkin nih bertanya-tanya nih netizen yang ada saat ini sedang nonton podcast kita gitu Mas. Ya, benar. Jadi kalau untuk percepatan ini memang kami bersama tim expert lalu dengan dibantu juga PJR mungkin dan patroli ini kita melakukan monitoring bersama untuk progres pekerjaannya. Lalu kita juga melakukan pembagian zona nih Mbak untuk pelaksanaannya sehingga proyek-proyek terhadap zona-zona tersebut kita sudah bisa memappingkan permasalahan dan progresnya seperti apa. Lalu kita juga melakukan meeting mingguan nih Mbak. Di internal kami mungkin ada tim lalu lintasan dari PJR atau dari patroli ini bersama-sama juga kita melakukan meeting mingguan membahas progres, membahas permasalahan apa yang terjadi sehingga kita dapat nih solusinya seperti apa yang akan kita terapkan terhadap proyek ini. Lalu tidak lupa juga kami bersama PJR lalu patroli ini lakukan monitoring terhadap K3 dan terhadap juga lalu lintasnya Pak ya sehingga kita tetap mengutamakan pengguna jalan nih Pak. Oke, berarti ada tetap koordinasi juga sama tim PJR gitu ya Pak ya, Mas ya. Mungkin dalam pelaksanaan proyek ini penambahan lajur ketiga ini kan rekan-rekan itu sudah mempertimbangkan faktor keselamatan baik di area proyek maupun pengguna jalan gitu kan ya. Tadi kan sudah sempat disinggung sama Mas nih masalah K3, gimana sih yang dilakukan pada saat proyek berlangsung gitu Mas? Oke, saat proyek ini berjalan memang kita selalu menganalisa resiko Mbak. Jadi resiko apa saja yang akan terjadi, resiko apa saja yang akan ditimbulkan oleh proyek ini, apalagi dalam pekerjaan proyek ini dilakukan di jalan tol yang saat ini beroperasi, sehingga itu pasti meningkatkan resiko yang lebih tinggi gitu. Dimana resiko yang paling besar adalah salah satunya terkena alat kerja, kecelakaan lalu lintas. Nah itu biasanya paling berefek terhadap pengguna jalan. Nah di sini kita juga bersama dengan semua pihak kita melakukan monitoring preventif nih Mbak terhadap pengawasan K3 tersebut gitu. Oke, jadi memang sudah direncanakan juga, sudah diprediksi gitu ya Mas ya tentang proyek pelebaran lajur ketiga ini gitu. Oke, kita udah lumayan komprehensif banget nih pembahasannya gitu ya. Kita bisa beralih langsung nih ke tim PJR sendiri. Pertanyaan bisa Pak Wisnu nih, ngomong-ngomong tentang pengelolaan lalu lintas atau traffic management nih, apa aja sih Pak yang beda dilakukan dalam manajemen lalu lintas? Karena kan proyek ini kan khusus gitu ya dalam konstruksi ini. Gimana tuh Pak Wisnu? Mungkin untuk yang berbeda, terutama di bagian intensitasnya. Untuk kegiatan yang dilakukan tetap kegiatan rutin, yaitu dua hal, kegiatan patroli dan kegiatan strong point. Untuk kegiatan patroli tadi, mungkin yang sebelumnya kami melaksanakan hanya dengan satu mobil selama di jalan tol Tangerang Merak, ini kita bisa tambah menjadi 2 mobil. Gitu. Jadi kehadiran kepolisian di jalan tol bisa semakin dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, penempatan mobil-mobil dinas, terutama anggota Polri juga, di titik-titik mulai area konstruksi karena pengamatan dari pihak kepolisian banyak kendaraan ataupun yang sekiranya potensi gangguan kemacetan maupun gangguan lalu lintas bisa mogok ataupun bisa kecelakaan itu bisa bertambah selama pengerjaan proyek konstruksi ini. Apalagi ada kemungkinan juga material yang mungkin masuk ke jalan yang bisa mengakibatkan gangguan lalu lintas. Sehingga dengan kehadiran kepolisian yang ada dimulai di titik-titik strong point, dimulai area konstruksi bisa memberikan semacam warning ataupun pemberitahuan bagi pengguna jalan bahwa pengguna jalan akan mulai memasuki area konstruksi yang potensi gangguannya cukup tinggi sehingga butuh kewaspadaan yang sangat luar biasa juga dari pengemudi. Oke, jadi kayak buat notis ke pengguna jalan gitu ya Pak ya. Sebenarnya memang sama yang dilakukan dari tim PJR sendiri, cuma intensitasnya itu ditambah lagi gitu ya.
Oke, baik. Kalau untuk pengarahan tim tambahan gitu ya Pak ya, atau ada pengetatan jadwal patroli gitu, apakah ada gitu selama proyek ini berlangsung gitu Pak? Selama proyek berlangsung tentu ada, terutama dari kegiatan patroli yang mungkin hanya dilaksanakan 4 atau 5 jam sekali atau 3 sampai 5 jam sekali. Kini kita bisa tambah untuk waktunya sekitar 1 sampai 2 jam sekali. Untuk kehadiran mobil patroli dari PJR juga bisa ada di jalur gitu. Jadi semakin sering pengemudi ataupun melihat kehadiran polisi ataupun hanya melihat sirine warna birunya saja bisa meningkatkan kewaspadaan dan semakin masyarakat bisa merasakan kehadiran polisi di jalan tol. Jadi lebih diseringin gitu Iya, ya benar. Pak ya. Iya. Oke, siap. Jadi kalau misalkan nih ya Pak ya, amit-amit nauzubillah min dzalik gitu, ada laka lantas atau gangguan yang menyebabkan lajur ini terpaksa tertutup gitu, antisipasi yang dilakukan dari tim PJR ini tuh seperti apa ya? Karena kan kewenangan itu kan ada di kepolisian kan ya Pak ya, untuk membuka atau tutup jalur gitu kan, atau rekayasa lalu lintas gitu Pak. Apa tuh Pak yang bisa dilakukan oleh tim PJR sendiri? Itu juga merupakan salah satu kelanjutan dari kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya, itu kegiatan Strong Point. Sebenarnya selain kegiatan Strong Point itu ditempatkan di titik awal, selain sebagai bentuk pemberitahuan bagi pengguna jalan, tapi juga itu sebagai salah satu bentuk kesigapan dari anggota. Jadi karena kemungkinan ataupun potensi gangguan lalu lintas terutama di kecelakaan semakin tinggi di area konstruksi, anggota ada di titik awal konstruksi, jadi anggota ataupun kepolisian bisa langsung cepat datang ke TKP ataupun tempat kejadian perkara. Nah, setelah sampai di tempat kejadian perkara, tentu kita akan melakukan namanya pengamanan ataupun PAM TKP. Di mana PAM TKP itu meliputi penempatan perambuan, terus melakukan rekayasa lalu lintas, karena tentu saja apabila terjadi laka lantas, apalagi di area konstruksi yang hanya 2 lajur tersebut, dari yang pertama 2 lajur biasanya hanya efektif hanya digunakan 1 lajur. Jadi mau tidak mau kita harus menempatkan perambuan sebagai bentuk jalan ataupun lajur untuk beberapa radius tertentu ditutup sehingga hanya bisa digunakan 1 lajur. Apalagi anggota ada di lapangan menggunakan rompi hijau yang apalagi misalnya di malam hari terjadi kecelakaan bisa dilihat oleh masyarakat, ada kehadiran mobil polisi melalui sirene demikian. Untuk kendaraannya juga kita mengambil waktu yang tidak ada ataupun kecenderungan volume lalu lintasnya landai, tidak pada jam kerja ataupun jam pulang kerja. Jadi apabila pun dinilai dirasa kendaraan tersebut harus dipindahkan, tentu harus dipilih pada jam yang tidak jam padat. Jadi tidak mengganggu kegiatan masyarakat, setidaknya tidak terlalu signifikan. Kita mengurangi signifikannya. Oke, baik. Jadi ada pengalihan gitu Iya. ya Pak ya. Wah, luar biasa banget nih ya, siap siaga dari tim PJR sendiri di jalur tol Tangerang Merak nih ya guys ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wisnu. Ayo Pak Wisnu, kamu dicobain nih snacknya dari Binaan Astra ya, KBA Cipuasa gitu. Ada keripik pisang, ada juga keripik emping. Gimana nih rasanya nih untuk keripik pisangnya sendiri nih Pak Wisnu? Enak, kriuknya dapat, terus nggak terlalu kemanisan. Oh, nggak terlalu kemanisan. Pas. Tapi rasanya karamel ya, tapi pas ya. Pas. Oke, kalau Kang Ubay ini ngerasain emping gimana nih dari snacknya? Snack Cikuasa snack ya. Ini emping ya. Jadi khas Banten tuh luar biasa memang. Jadi ciri khasnya Banten adalah emping, dan ini yang saya makan benar-benar emping yang memang enak banget. Pada kesempatan kali ini nih kita coba kembali lagi menjawab beberapa pertanyaan dan masukan dari pengguna jalan nih atau dari netizen-netizen di medsos nih. Biasanya kan yang kita peroleh nih dari pesan-pesan atau komentar di sosial media kita nih. Nah, ini pertanyaan bisa dijawab oleh Mas Romi kali ini ya, perwakilan dari PMC nih ya Mas ya. Maaf nih Mas, nanya lagi nih, nanya mulu gitu kan. Jadi kata netizen nih, seringkali pengguna jalan tuh mengeluhkan sepanjang jalan tuh proyek menjadi sempit, terus
bahu jalan tuh ditutup seng gitu tuh. Kenapa sih tidak dilakukan secara bertahap gitu Mas? Padahal kan bisa harusnya tuh kata netizen satu-satu dulu gitu. Bisa dijelasin nggak Mas? Ya. Kalau untuk penutupan bahu jalan menggunakan pagar proyek itu memang kita tidak melakukan secara bertahap Mbak, tapi kita langsung menerus. Kenapa? Karena itu untuk kita juga mempercepat progres. Sehingga kan tadi kalau pertanyaan netizen tadi kan katanya apa sih beres? Nah ini kenapa kita melakukan seperti itu agar kita juga jadi lebih cepat nih untuk pelaksanaannya. Lalu kalau tadi disampaikan bahu jadi lebih sempit, jalan jadi lebih sempit. Sebenarnya sejatinya memang jalan tol dari Cikande sampai dengan Serang Timur itu sendiri memang masih 2 lajur ya Pak ya. Jadi sehingga bahu jalan sendiri memang diperuntukkan untuk keadaan darurat. Jadi kalau untuk sejatinya memang 2 lajur ini yang memang dilalui. Sehingga memang kita memang saat ini untuk kendaraan lajur darurat itu memang kita tutup dengan pagar proyek sehingga memang berkurang di sisi lajur untuk daruratnya saja gitu. Lalu kenapa kita harus memagari lokasi ini, proyek ini? Kenapa? Memang kita meminimalisir Mbak, minimalisir satu kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tadi kan memang sebelumnya udah kita bahas ada resiko-resiko ya Mbak ya. Nah salah satunya kita meminimalisir terjadinya pantulan material sehingga bisa terkena ke pengguna jalan nih. Kenapa? Makanya kita menggunakan pagar-pagar situ, walaupun memang pasti memang tidak namanya resiko kan kita cegah ya, walaupun tetap ada tapi tetap kita harus bertanggung jawab walaupun akibatnya seperti itu sih Mbak. Oke, begitu tuh guys. Sebenarnya ini fungsinya buat mencegah terjadinya yang kita nggak pengen gitu sebenarnya nih guys ya. Mudah-mudahan terjawab tuh ya bagi para netizen. Lanjut lagi nih Mas, ada lagi pertanyaan dari pengguna jalan juga. Seringkali mereka nih mendapatkan kondisi jalan tuh yang berlubang sehingga membahayakan keselamatan gitu. Jadi bagaimana nih tanggapan khususnya yang berada di sekitar proyek gitu Mas? Ya, memang kalau untuk lubang di area sekitar proyek memang saat ini kita masih tetap melakukan penutupan lubang. Namun kami berkoordinasi dengan pihak lalu lintasan, PJR dan patroli itu kita melihat jam-jamnya Mbak. Jadi kita tetap melakukan perbaikan, namun kita tetap melakukan kondisinya tidak bisa semasif seperti biasanya. Karena saat kita melakukan perbaikan itu mungkin kita akan menutup satu lajur sehingga itu akan berdampak lebih ya Pak ya, apalagi jam-jam krusial atau peak hour gitu. Sehingga kita harus berkoordinasi sangat intens dengan PGR dan patroli untuk pengaturan waktunya untuk melakukan penutupan lubang itu sih Mbak. Oh, jadi diatur gitu ya untuk pengaturannya ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Semoga nih bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih ya. Oke, berikutnya mungkin bisa kita lanjut lagi nih. Mungkin nanya dulu deh ke Pak Wisnu nih ya. Tapi sebenarnya ini bisa dijawab juga sama Mas Romi gitu. Nah, sebenarnya kan ada nih pengguna jalan tuh merasa terganggu gitu Pak dengan adanya bis yang sering menaik turunkan penumpang di sekitar proyek gitu Pak. Bagaimana nih Pak untuk antisipasi dari tim PJR sendiri? Mungkin bisa dijelaskan sama Bapak sebagai perwakilan dari tim PJR. Mungkin dari tim PJR juga kami sudah sering ya mengidentifikasi dan pasti spotnya biasanya hanya di spot-spot tertentu gitu. Jadi ya kami juga sudah kantongi informasi terkait dengan spot-spot tersebut sehingga seringkali pada jam-jam pada saat pelaksanaan patroli kami biasanya ngecek dulu nih jamnya berapa nih, jam berapa. Terus spot yang sekiranya sering digunakan sebagai naik turun penumpang secara ilegal itu di mana. Sehingga biasanya kami melakukan strong point tadi. Karena biasanya kalau sudah ada mobil kepolisian di sana, biasanya juga sudah penumpangnya sudah menunggu. Jadi biasanya untuk busnya itu juga tidak berani untuk berhenti. Jadi langsung lanjut jalan karena mau gimana pun ya bus itu juga kalau sudah ada mobil kepolisian biasanya kami juga perintahkan untuk langsung lanjut jalan sehingga tidak ada naik turun penumpang secara ilegal demikian. Oke, jadi riset dulu tuh ya jadwal-jadwal si busnya ini nih mau berhenti di mana nih gitu ya. Jadi cari tahu dulu nih gitu, kejar gitu. Oke, luar biasa banget nih dari tim PJR gitu ya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Bisa dilanjut nih sama Mas Romi dari tim PMC sendiri gimana nih? Oke, memang kalau untuk Natupang ini mungkin isunya memang sebelum ada proyek juga sudah ada. Mungkin Pak Wisnu ya memang. Di sini benar tadi yang disampaikan Pak Wisnu, dari tim proyek sendiri kami berkolaborasi dengan tim PJR itu melakukan
penutupan di mana lokasi-lokasi yang memang disinyalir ada lokasi natupan atau naik turun penumpang itu bis-bis seperti itu kita melakukan penutupan sehingga dibuatkan tidak ada celah Mbak. Tidak ada celah untuk bis itu. Namun memang ada saja yang bis-bis yang nakal mungkin, nah itu dibantu dengan timnya Pak Wisnu di lapangannya seperti itu Mbak. Iya, baik-baik. Memang luar biasa juga nih dari tim PMC-nya juga selalu berkolaborasi terus ya sama tim PJR. Baik, terima kasih Mas Romi atas jawabannya. Ini lengkap banget nih ya untuk jawaban-jawaban dari Pak Wisnu dan Mas Romi juga sangat komprehensif sekali jawabannya gitu. Semoga rekan-rekan pengguna jalan ini cukup puas gitu ya dan memahami sebenarnya kondisi dari proyek lajur ketiga ini tuh terutama di Cikande sampai dengan Serang Timur KM 52 sampai 72 itu sebenarnya seperti apa. Nah kayak gini loh gitu kok keadaannya gitu guys. Nah kita sudah bincang-bincang banyak banget dari tadi gitu ya. Bisa kali tuh kita nih beralih ke Kang Ubay nih, perwakilan dari pengguna jalan gitu kan. Pasti netizen yang nonton podcast ini, kapan sih nih Kang Ubay ngomongnya gitu kan, kapan nih gitu perwakilan dari pengguna jalan gitu kan. Kita bisa beralih dulu nih ke Kang Ubay. Gimana nih Kang Ubay, kita kan tadi udah ngomongin bincang-bincang tentang proyek penambahan kapasitas lajur ketiga tadi gitu kan ya, dari Cikande hingga Serang Timur gitu kan 52 sampai 72. Di mana proyek ini tuh untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan agar kedepannya itu bisa meminimalisir kepadatan volume kendaraan dapat lebih terurai gitu. Tapi kalau untuk pendapat dari Kang Ubay sendiri gimana sih Kang Ubay? Oke. Kalau pendapat dari saya sebenarnya ini adalah salah satu kemajuan yang dilakukan sama Astra Tol Tangerang Merak dari sekian banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan sama Astra Tol Tangerang Merak. Banyak kita dengar dari Kang Robi sama Pak Wisnu perihal tentang penambahan jalur dari yang mulai Cikande ke Balaraja dan dari Serang Timur ke Cikande. Itu saya pikir membuat kita jadi lebih nyaman karena dari proyek penambahan jalur ini sehingga traffic kita jadi leluasa dan tetap ya harus menggunakan tata tertib yang memang harus dilakukan sama tol. Dan saya pikir kalau saya kadang atau mungkin beberapa pengguna tol yang lain juga merasa kesal kadang ini lumayan ribet banget, ada jalur dan yang lain-lain dan sehingga ada beberapa jalur yang jadi lebih sempit sehingga saya kadang memang gerutu gitu kan, mau marah. Tapi ini kapan sih ini selesainya ya? Tapi tadi luar biasa sudah disampaikan dan saya pikir kalau orang mau enak ya kita harus bersakit-sakit dahulu lah karena saya pikir buat kita pengguna jalan tol Tangerang Merak khusus memang ini adalah solusi yang luar biasa sih buat Astra dan itu menarik dan terima kasih buat Astra juga. Jadi menarik dan luar biasa banget nih, sisi positif juga ada bagi pengguna jalan gitu ya. Baik, terima kasih Kang Ubay atas jawabannya. Jadi kalau misalnya dari pengalaman Kang Ubay sendiri nih sebagai pengguna jalan yang selama ini tuh rutin gitu kan ngelewatin tol Tangerang Merak mulu tiap hari lalu lalang gitu kan, sering warawiri gitu. Ada kesan perubahan yang dialami gitu nggak sama Kang Ubay yang baik yang perlu dipertahankan atau yang perlu diimprove sama Astra Tol Tangerang Merak sendiri gitu? Oke, dari yang tadi penambahan jalur itu sudah luar biasa juga. Terus ada juga beberapa pos yang untuk transaksi kayak di Cikupa dan Perak itu ada penambahan juga. Serta ada lagi yang dilakukan dengan Astra Tol Tangerang Merak adalah sistem boleh dibilang kayak inovasi truk digital. Jadi kita tidak perlu lagi untuk dapetin truk karena di aplikasi Astra kalau tidak salah kita tinggal cek berapa kita keluar dan kemana saja dan sisa saldo. Jadi itu luar biasa buat saya. Oke, cukup praktis gitu ya bagi pengguna jalan gitu ya. Tinggal gitu download aja dari struknya gitu ya. Betul. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Ubay dari perwakilan pengguna jalan gitu kan. Kita bisa beralih lagi nih pertanyaan kepada Mas Romi dan Pak Wisnu nih dari tim PMC dan PJR sendiri. Nah, sekarang ini kan kita udah memasuki bulan November nih ya, Mas, dan sebentar lagi itu menjelang akhir tahun. Biasanya Badan Usaha Jalan Tol ini sudah mempersiapkan layanan Natal dan Tahun Baru gitu, supaya memastikan lajur ini lancar, tidak ada gangguan. Baik pengguna jalan ini kan ingin mudik, merayakan Natalnya atau mau berwisata liburan
tahun baruan ke sekitar Banten atau juga yang mau menyeberang dari Merak ke Bakauni gitu ya kan, ke Sumatera gitu Mas. Nah kalau dari proyek Lebaran ini sendiri gitu Mas, apakah selama periode Nataru ini gimana tuh persiapannya gitu Mas? Oke, mungkin saya izin jawab dulu ya Pak. Iya. Oh iya. Untuk persiapan kita di Nataru ini persiapan untuk kamu boy bolak-balik dah gitu kan. Kamu boy bolak-balik gitu nanti Nataru kan bolak-balik gitu kan. Iya nih. Sehingga kami sendiri bersama dengan baik lagi kami pasti tidak bisa berjalan sendiri nih Mbak. Iya. Kita berkolaborasi dengan tim PJR dan patrolinya MMS ini. Kita sudah melakukan perencanaan Mbak untuk kesiapan Nataru Mbak. Sehingga Oke. nanti kita akan mempersiapkan beberapa titik memang lajur-lajur yang memungkinkan kita bisa gunakan untuk sebagai lajur emergensi seperti itu Mbak kita bilang. Itu pun sudah kita lakukan pembahasannya berkali-kali, mungkin tidak hanya sekali dua kali kita mempatenkan rencana kita sehingga kita siapkan untuk persiapan Nataru seperti itu Mbak. Oh jadi udah ada persiapan emergency jalur gitu ya dari PMC sendiri gitu ya Mas. Oke, terima kasih. Gimana nih kalau untuk dari sisi tim PJR sendiri untuk mempersiapkan Nataru ini gitu Pak, apa aja sih yang disiapin dari tim PJR gitu Pak? Ini dari tim PJR karena juga kami menginduk ya istilahnya ya, menginduk kepada Korlantas Polri sebagai organisasi utama kami. Jadi biasanya setiap tahun sudah secara rutin dari pihak kepolisian itu akan menyelenggarakan yang namanya operasi pengamanan ataupun ops lilin, istilahnya ops lilin tahun baru, untuk pengamanan Natal dan tahun baru. Jadi dari ops pengamanan Natal dan tahun baru itu biasanya untuk anggota kepolisian akan dilaksanakan yang namanya ditempatkan ataupun dikirim lah untuk membackup pelaksanaan kegiatan kepolisian yang ada di jalan tol, terutama dari pihak Korlantas Polri sendiri gitu yang ada di Jakarta. Biasanya untuk anggota yang ada di Korlantas Polri akan dikirim untuk melaksanakan backup bagi kegiatan yang ada di Tol Tangerang Merak bersama-sama ataupun bersinergi dengan anggota yang ada di induk PJR Serang itu sendiri. Jadi kami yang biasanya sudah melakukan kegiatan patroli dan kegiatan strong point ataupun melaksanakan kegiatan kepolisian yang semulanya mungkin Sateregu ada 5 atau 6 orang, melalui kegiatan Natal Tahun Baru ini tentu saja anggotanya bisa ditambah. Oh, kira-kira berapa kali lipat penambahan untuk tim di PJR di Nataru ini Pak? Apabila berkaca dari tahun-tahun sebelumnya bisa 2 sampai 3 kali lipat selama kegiatan operasi Natal Tahun Baru. Iya. Tergantung dari perkiraan volume kendaraan yang akan melintas. Iya, wow luar biasa banget nih ya persiapan dari tim PJR sendiri gitu dan dari tim PMC juga. Oke, terakhir pertanyaannya nih dari saya gitu ya. Ada nggak nih sih tips atau imbauan kepada pengguna jalan nih bagaimana cara yang aman bagi pengguna jalan untuk berkendara yang aman dan nyaman terlebih pada fase konstruksi ini menjelang arus Nataru kan ini udah akhir tahun gitu kan ya. Bisa dijawab dulu nih sama Mas Romi kira-kira gimana? Oke, kalau saya mungkin nanti di bapak-bapak ini lah untuk jawab. Kalau saya sih mungkin tips dari saya mungkin tetap berhati-hati, perhatikan rambu-rambu, jangan sama paling penting ini jangan lupa cek Instagramnya Astra Tol Tangerang Merak nih, karena itu kan informasi-informasi itu biasanya ada di situ ya. Iya. Jadi ada kegiatan apa, ada kejadian apa ada di situ, sehingga silahkan pengguna jalan ini bisa pantengin lah Instagram itu. Gitu aja kalau dari saya. Ya, kalau dari tim PMC cukup pantau Instagram Astra Tol Tangerang Merak. Nah, gimana nih kalau tanggapan dari tim PJR nih Pak Wisnu? Jadi dari tim PJR, mungkin dari kendaraan untuk dari sisi aspek kendaraan mungkin kamu Ben yang bisa jelaskan. Mungkin hanya saya sekedar menginformasikan, mungkin banyak pengguna jalan yang lupa. Kalau misalnya sebenarnya untuk pemerintah itu sendiri sudah mengatur ataupun menyarankan tentang durasi berkendara ya, terutama tentang kesiapan fisik dari pengemudi. Kalau di dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah disebutkan untuk pengemudi angkutan umum, apa itu angkutan perorangan ataupun angkutan barang itu
maksimal dalam sehari itu dibatasi hanya 8 jam. Oke. 8 jam sehari, kemudian harus dilaksanakan istirahat. Oh. Apabila pun dilaksanakan kegiatan mengemudi selama 4 jam berturut-turut, harus melaksanakan istirahat ataupun diberikan waktu istirahat sekurang-kurangnya setengah jam. Oh, setengah jam. Jadi memang pemerintah sudah mengatur sampai sedetail itu, mungkin seringkali itu tidak diketahui oleh masyarakat. Padahal itu sudah diatur dalam undang-undang yang merupakan pedoman kita tertinggi di negara ini. Iya. Sampai sedetail itu mungkin masyarakat masih belum paham, sehingga itu menjadi salah satu bentuk kepedulian baik dari pemerintah maupun kepolisian tentang keselamatan di jalan gitu. Bahkan sampai durasi waktu pun untuk kesiapan fisik pengemudi juga sudah diperhatikan gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat Pak Wisnu. Kayak informasi ini cukup krusial banget nih, harus diketahuin sama pengguna jalan gitu. Nggak semua orang nih tahu peraturan-peraturan kayak gini gitu kan, ya kan? Wah, terima kasih banget nih Pak Wisnu. Mungkin dari sisi Kang Ubay nih, apa nih ya tips bagi pengguna jalan saat kan Kang Ubay ini kan yang ngerasain sendiri gitu kan persiapan buat Nataru ini gimana nih Kang? Oke, tips dan saran sebenarnya buat kita semua pengguna jalan, pengguna roda 4 ya terkhusus untuk yang akan melewati tol kemanapun melakukan liburan Nataru ya. Jadi yang pertama adalah mobil harus sehat. Betul. Lakukan servis berkala. Iya. Terkhusus gitu kan, karena memang kalau mobil sudah tidak sehat, tolong jangan pernah gunakan kendaraan tersebut. Iya, gitu kan. benar-benar. Terus ditambah lagi kalau misalkan memang melakukan perjalanan jauh, kita saran untuk kita semuanya bahwa lakukan pengecekan terkhusus untuk ban, untuk bannya, kesehatan ban, terus ke tekanan ban, air radiator. Kalau untuk bensin mungkin kita per 30 km mungkin ada rest area yang akhirnya kita bisa nikmatin rest area yang ada, terus kayak misalnya di Tol Tangerang Merak kita punya rest area yang memang nyaman sekali. Dan untuk Nataru ini saya pikir dari tim Astra Tol Tangerang Merak dan dari PJR sudah mempersiapkan matang. Iya, betul. Jadi insya Allah beberapa tips dan saran tadi bisa digunakan untuk kita semuanya. Jadi sehingga kita lancar nih melakukan perjalanan jauh gitu kan, dan liburannya gitu kan. Dan paling penting sebenarnya satu, apa tuh? di tolnya harus ada isi. Oh iya, bener banget. Karena itu luar biasa, kita sering banget nemuin itu. Iya, bener, jadi bener. kalau e-tolnya nggak ada isi, kita tidak ada isi, itu justru mempersulit. Tidak memperlancar juga, itu aja sih paling penting. Iya, bener banget nih Kang Ubay. Iya, emang sangat krusial banget. Nanti orang belakang nungguin gitu ya, numpang gitu. Emang Apple itu pastikan saldonya cukup pastikan ya saldonya guys. cukup untuk kemana-mana ya. Iya, itu paling penting juga. Baik, terima kasih Kang Ubay nih dari jawabannya. Bener banget nih buat para pengguna jalan ya. Terima kasih banyak nih buat Mas Romi, Pak Wisnu dari tim PJR, dan Kang Ubay dari perwakilan komunitas otomotif yang ada di Banten, yang memang pengalamannya sudah sering lalu lalang rutin di Tol Tangerang Merak ini gitu kan. Buat bincang-bincang kita kali ini gitu ya, banyak banget yang kita bahas pada hari ini. Mari kita berdoa sama-sama supaya agar proses proyek pelebaran lajur ketiga ini berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal gitu ya. Dan yang bekerja juga atau maupun pengguna jalan gitu ya kan, diberikan keselamatan dan kesehatan sama proses konstruksi ini sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, dan untuk pengguna jalan atau para netizen yang lagi nonton podcast kita kali ini, kita juga mau mengingatkan kembali nih untuk mendapatkan informasi layanan seputar ruas tol Tangerang Merak atau menyampaikan tanggapan atau masukan yang membangun, silakan bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0800 177 7879 atau di 0254 207878, atau bisa juga berkomentar atau tulis pesan juga di sosial media kami di Instagram atau TikToknya di @astratoltamel, dan juga kita websitenya juga ada di margamandala.co.id. Tentu juga kita punya Twitter di @tol_MMS. Nah, terima kasih telah menyaksikan podcast dari kami, ASMI. Sampaikan komentar kalian nih, apa aja sih yang akan kita bahas nanti untuk seterusnya. Oke, salam sehat selalu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.